Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat. Jika ada di antara kita sakit, keluarganya sakit, anaknya dan sebagainya, mari kita sama-sama mendoakan semoga penyakitnya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya Mansur, Microsoft Fellow Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan satu fitur di Microsoft 365 yaitu namanya Copilot Agent. Nah, tetapi yang kita bahas di sini adalah terkait dengan custom Copilot Agent untuk edukator, Bapak Ibu. Jadi, sebagaimana mungkin dilihat gambar itu, kenapa harus agent Bapak Ibu? Ini Anda bisa menjadi asisten, bisa menjadi kita bisa membuat konten sekolah, kemudian pembelajaran, tutor pribadi dan sebagainya. Jadi agent itu akan berbicara lebih khusus terkait dengan artificial intelligence yang kita buat nanti Bapak Ibu. Baik, ini. Jadi kita akan berbicara tentang custom Copilot agent untuk edukator atau untuk guru, untuk pendidik. Kenapa harus itu Bapak Ibu? Kenapa? Karena custom agent itu adalah agent AI yang dapat kita rancang sendiri untuk membantu tugas-tugas pendidikan Bapak Ibu. Jadi kita sendiri yang merancang nanti. Nah, itu Bapak Ibu ya gambarannya. Apa sih keunggulan dari kalau kita ingin membuat sebuah custom Copilot agent itu kita sebagai guru, yang pertama kita bisa, agent ini bisa menjadi asisten otomatis untuk administrasi. Misalnya bagaimana kita guru membuat modul ajar, rencana pembelajaran, kemudian menghasilkan ringkasan kelas, mengolah jadwal siswa, membantu analisis belajar. Itu semua Bapak Ibu, itu contoh saja. Nah, yang kedua adalah bisa menjadi agen penjawab berbasis konten sekolah. Jadi biasanya itu di sekolah itu sering ada pertanyaan-pertanyaan, sering ada hal-hal yang administrasi seperti SOP sekolah, kemudian panduan kurikulum, materi ajar dan sebagainya. Kita juga bisa membuat agent yang menjawab pertanyaan siswa dengan benar dan konsisten. Biasanya itu eh, apa namanya? Sering ada pertanyaan-pertanyaan berulang, maka agent inilah kita bisa buat sehingga kita tidak selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi tinggal dia akses agentnya, kemudian dia akan melihat hasil jawabannya di situ. Yang ketiga adalah agent juga bisa menjadi manajemen pembelajaran kita, Pak Ibu. Seperti bagaimana kita membuat daftar tugas, memberikan feedback awal berdasarkan kriteria penilaian, Bapak Ibu itu bisa. Yang ketiga bisa menghasilkan rubrik atau pertanyaan kuis berdasarkan silabus. Itu semua Pak Ibu. Yang terakhir adalah agent juga sebagai tutor pribadi kita sebagai guru. Bisa menjelaskan materi dengan cara yang berbeda. Jadi biasanya kalau ada materi-materi yang sulit, kita bisa langsung bertanya di situ, Pak Ibu. Kemudian menjawab pertanyaan terkait dengan pelajaran tertentu, itu yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga adalah bisa memberikan contoh-contoh soal. Jadi kita bisa membuat agent yang khusus membahas tentang eh, eh, soal-soal dan pembahasan-pembahasannya, Pak Ibu. Oke, itu keunggulannya, Pak Ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ini hanya saya ambil, tapi nanti Bapak Ibu akan membuka wawasannya, apa sih yang saya mau buat Bapak Ibu. Contoh ini guru PAI, guru agama Islam Bapak Ibu, dia membuat agent membaca surah, membaca semua materi Al-Islam Bapak Ibu. Yang kedua bahasa Inggris, guru bahasa Inggris. Dia membuat agent yang bisa memberikan koreksi grammar sesuai dengan standar atau rubrik sekolah atau dari guru Bapak Ibu. Kalau guru SMK itu bisa membuat agent yang membantu siswa latihan job sheet dengan langkah-langkah yang telah disetujui industri. Nah, ini yang penting sekali, Pak. Ini juga untuk guru SMK, kemudian untuk administrasi sekolah, administrator sekolah bisa membuat agent untuk mengotomasi pembuatan jadwal kelas, rekap absensi, dan laporan-laporan kegiatan. Itu Bapak Ibu, itu contoh. Nanti saya akan mendemokan apa sih yang perlu dipersiapkan dalam membuat sebuah eh, Copilot agent ini Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya adalah custom Copilot agent itu adalah
sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru karena bisa memberikan otomasi tugas administrasi, konsistensi materi ajar, bisa pengalaman belajar yang personal, integrasi sesuai kebutuhan lembaga pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu gambaran tentang custom copilot agent Bapak Ibu. Nah, setelah ini saya akan mendemokan Bapak Ibu bagaimana apa yang perlu dipersiapkan, kemudian kalau datanya sudah siap, bagaimana cara membuatnya, itu nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu. Oke, sebelum saya mendemokan, jika video ini bermanfaat nanti, Bapak Ibu jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman guru, bagikan ke teman-teman di sekolah, di kantor, dan sebagainya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan apa namanya update dari video ini seputar penggunaan fitur-fitur Microsoft, teknologi, dan sebagainya. Terima kasih yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan nanti Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Nanti insyaallah saya akan jawab terkait dengan itu. Terima kasih, nanti akan saya lanjutkan dengan langsung ke demonya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menekan tombol subscribe-nya, yang sudah like dan menuliskan komentarnya. Nah, ada sebelum membuat agent saya harus menjelaskan dulu bahwa ada 5 langkah bagaimana kita menciptakan sebuah agent AI yang efektif. Yang pertama, Bapak Ibu harus menentukan apa sih tujuan agent itu dibuat. Kemudian buat instruksinya. Kalau tujuan itu artinya apa yang agent akan lakukan, itu harus jelas Bapak Ibu. Kemudian instruksinya, karena dari instruksi itu agent nanti akan merespon Bapak Ibu. Kemudian data pengetahuan, kemudian yang keempat adalah Sagas prompt-nya, yang kelima ini yang harus penting Bapak Ibu, tes dan ulangi atau iterasi Bapak Ibu. Jadi harus selalu melakukan tes, mengulangi karena tidak ada agent yang dibuat hanya satu kali jadi Bapak Ibu ya. Oke, saya ingin menjelaskan dari 4 itu tadi Bapak Ibu bahwa sebuah agent AI yang baik itu harus ada tujuannya. Tujuannya itu adalah semua orang paham apa yang agent ini akan lakukan. Jadi nanti akan saya berikan contohnya Bapak Ibu. Yang kedua adalah instruksinya itu tidak ada perilaku yang ambigu. Artinya betul-betul agent ini mengetahui instruksi yang sudah ada. Tidak ada yang bersifat ambigu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pengetahuan relevan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah agent tentang modul ajar umpamanya, atau tentang pembelajaran matematika, atau mata pelajaran apapun Bapak Ibu, maka data pengetahuan itu harus dilengkapi Bapak Ibu. Contoh, kalau Bapak Ibu ingin membuat satu agent yang membantu guru membuat modul ajar, maka lengkapilah di situ Bapak Ibu. Mungkin peraturan pemerintahnya, peraturan kementeriannya, kemudian ATP-nya, TP-nya, CP-nya, dan sebagainya. Lengkapi semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya format tersendiri, ya nanti masukkan di situ Bapak Ibu. Jadi, karena agent ini akan membaca dari data pengetahuan yang sudah ada Bapak Ibu. Yang ketiga adalah prompt yang ramah pengguna. Jadi berinteraksi dengan agent dengan mudah. Jadi betul-betul nanti Bapak Ibu membuat sebuah agent itu membuat prompt itu yang bagus karena itu akan berfungsi nanti Bapak Ibu. Oke, saya kira sudah memahami semuanya itu, kita langsung ke demonya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita sudah tiba ke demonya. Sebelum kita mendemokan, perlu saya sampaikan bahwa hal utama yang Bapak Ibu persiapkan tentunya adalah akun Microsoft 365. Akunnya Bapak Ibu. Kalau tidak ada nggak bisa. Kemudian setelah ada akunnya, nanti Bapak Ibu login di portal ini, office.com Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, maka tadi supaya lebih mudah itu kita membuatnya, di awal kita sudah membuat atau menyediakan bahan-bahannya Pak Ibu. Contohnya ini yang saya bilang tadi. Yang pertama, apa nama agent kita Pak Ibu? Contoh ini, pembuat modul ajar jenjang SMA. Nah, kemudian ada tujuannya Pak Ibu. Tujuannya itu deskripsinya ini Pak Ibu. Agent pembelajar SMA adalah asisten cerdas yang membantu guru SMA menyusun modul ajar lengkap, efektif, dan selaras, dan seterusnya Pak Ibu.
Nah ini. Kemudian yang berikutnya yang ketiga tadi adalah instruksi Bapak Ibu, ini instruksinya harus jelas. Nah ini, tidak harus seperti ini Bapak Ibu, tapi saya mencoba karena berdasarkan, apa yang saya lakukan itu selalu ada perubahan. Jadi kalau ada sudah jadi kemudian belum kena, maka kita harus, membuatnya atau menyempurkannya di instruksinya Bapak Ibu, ini. Apa tujuan agen, kemudian prinsip kerja wajibnya bagaimana, ini harus kurikulum merdeka, dia harus ke pembelajaran mendalam, kemudian ada referensi-referensinya Bapak Ibu, ada penilaian otentik. Nah, output wajib, struktur modul ajarnya, strukturnya bagaimana. Jadi kita kalau sekolah punya struktur sendiri nanti seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini saya mencoba ini, kemudian pedoman P3-nya, pelajar Pancasilanya seperti ini Pak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu sesuaikanlah di sini Bapak Ibu, gaya bahasanya, kemudian alur kerjanya bagaimana, kemudian, batasan larangannya. Jadi agen tidak boleh menghasilkan CP fiktif atau tidak sesuai dengan kurikulum merdeka. Di semua Bapak Ibu itu. Tuh. Setelah itu instruksi ada namanya pengetahuan ini Bapak Ibu. Jadi pengetahuan itu Bapak Ibu bisa dari, apa namanya, dokumen-dokumen pendukungnya itu Bapak Ibu masukkan di OneDrive-nya Bapak Ibu. Atau di drive-nya sehingga nanti bisa kita ambilkan di situ Bapak Ibu. Ya, itu. Bisa juga dari link website yang membahas tentang itu Bapak Ibu. Contohnya saya ambil di sini adalah dari Kemendikdaksmen Bapak Ibu, ada buku kurikulum merdeka, kemudian juga di sini ada Bapak Ibu. Iya. Ada untuk guru dan sebagainya ini. Kemudian Sagasta Pro-nya ini adalah bagaimana membantu kita membuat, sebuah prompt Bapak Ibu, sorry, membantu para pengguna itu langsung, tidak perlu lagi menulis sebuah prompt, tapi sudah ada petunjuk-petunjuknya di situ Bapak Ibu. Nah ini biasanya, saya buat 3 atau 4 Bapak Ibu. Kalau pengetahuannya itu bisa sampai 5 link Bapak Ibu, link website. Nanti jadi catatan di sini adalah linknya itu harus berbentuk website Bapak Ibu, link website, URL website Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu, ini yang perlu. Oke, setelah semuanya sudah siap, maka kita harus sudah ada akun kita, maka kita harus login Bapak Ibu. Saya tidak memulai dari login, tapi saya langsung ke sini Bapak Ibu. Ini tampilannya kita sudah berhasil login Bapak Ibu ini. Nah, secara tampilan ada beberapa Bapak Ibu, ini fiturnya saya kira Bapak Ibu paham itu. Kemudian, apa yang dilakukan untuk membuat agent. Jadi pertama-tama Bapak Ibu nanti di sini ke bawah ada namanya new agent Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu pilih ini, new agent. Nah, kalau sudah muncul Bapak Ibu, tampilan pertama dia begini, nanti Bapak Ibu turun ke bawah. Sini ada. Nanti kalau mau ganti logonya, ikonnya ini nanti Bapak Ibu bisa pilih ini Bapak Ibu. Pilih tanda pensil ini nanti baru cari, ikon yang di komputer kita atau di mana saja. Nah, maka di sini kita harus, eee, mengganti nih Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi. Seperti ini nanti kita jadi tapi di sini ada batasan karakternya Bapak Ibu. Itu adalah, eee, 30 karakter Bapak Ibu. Oke, ini pas 30/30 Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi, nggak boleh lebih Bapak Ibu, nggak boleh lebih dari 30, boleh kurang. Oke, deskripsinya atau tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya itu tadi sudah di sini saya buatkan. Oke Bapak Ibu, tinggal saya copy paste saja di situ, baru di sini Bapak Ibu. Kalau tujuannya itu 500 1000 Bapak Ibu, baru ini 500. Silakan lengkapi Bapak Ibu. Kemudian instruksinya saya copy dari sini saja, instruksinya Bapak Ibu. Ini langsung instruksinya di sini. Oke, seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu sudah siapkan ini, terserah mau dibuat di mana saja, di catatan-catatan. Kalau saya masukkan di OneNote saya Bapak Ibu. Oke, ini Ctrl C, baru masukkan ke sini, di instruksinya. Di instruksinya itu batasannya 8.000 Bapak Ibu. Ini baru 3.480. Masih perlu Bapak Ibu. Nah, knowledge-nya pengetahuannya di sini Bapak Ibu. Di sini nanti masukkan link website Bapak Ibu.
Link ini pertama ini dulu Bapak Ibu, ini untuk buku karena akan membahas tentang modul ajar. Ini setelah itu enter Bapak Ibu. Silakan masukkan link website yang betul-betul valid Bapak Ibu ya. Oke. Saya masukkan lagi. Enter lagi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ini Bapak Ibu. Ini kalau mau bikin yang lainnya mungkin dari OneDrive kita Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu, silahkan share di situ. Oke, bagikan linknya sini. Setelah itu Bapak Ibu, nah ada catatan di sini. Ini ada dua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tampilannya seperti ini, itu artinya tidak aktif. Tidak aktif artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu aktifkan dua-duanya ini, maka agent ini akan mengambil data pengetahuan di luar dari tiga ini Bapak Ibu. Nah, di luar dari tiga. Kalau saya sih tidak aktifkan. Kenapa? Karena kalau saya aktifkan maka dia akan mencari lagi selain dari ini. Sehingga tidak memfokus ke format atau template yang kita sudah siapkan Bapak Ibu. Oke. Sama dengan ini. Only use specific source Bapak ini. Jadi kalau saya sih tidak aktifkan Bapak Ibu. Oke. Yang berikutnya. Nah, kalau ini harus aktifkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini pengguna nanti bisa mengkreat sebuah dokumen dalam bentuk Microsoft Word, Excel, PowerPoint Bapak Ibu. Saya aktifkan ini. Biasanya kan kalau teman-teman sudah ada modul ajarnya, nanti diminta bisa buatkan dalam bentuk dokumen Word Bapak Ibu. Tinggal enter nanti dibuatkan. Tapi kalau tidak aktif ini tidak bisa. Kemudian gambar, aktifkan juga. Biasanya berikan gambar sebuah tabung terbuka atau jari-jari tabung Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah Sagasta Pro-nya Bapak Ibu. Ini tinggal ada dua. Jadi ada namanya dulu. Sini ada nama Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak tulis memang ini Pak Ibu, maka biasanya lambat sih Bapak Ibu. Baru kita mau berpikir. Jadi kita siapkan memang ini. Ini Pak Ibu ya. Jadi sini hanya saya contoh 3 saja Pak Ibu ya. Nanti kalau mau buat lebih banyak boleh juga Pak Ibu. Ini. Kemudian Pro-nya ini jadi ada namanya. Kemudian ada juga Pro-nya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah LKPD pembelajaran mendalam. Oke. Yang terakhir Pro-nya. Oke, Bapak Ibu, selesai. Jadi ini semua selesai Bapak Ibu ya. Nah, satu tadi yang terakhir di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mau membuatkan atau mengganti ikonnya bisa saja Bapak Ibu. Ini tinggal kita klik ini Bapak Ibu ya, tanda pensil. Kemudian ada 3 generate, ada browse, ada upload. Saya pilih uploadnya Bapak Ibu karena ada di komputer saya. Setelah itu nanti di sini baru suruh cari Bapak Ibu. Saya ambil logo sekolah saya saja. Oke, sudah selesai masuk, baru sini apply. Nanti kalau sudah terganti, baru kanan atas, ini Bapak Ibu, kanan atas ini. Kanan atas, ini ada menu create Bapak Ibu. Silakan di create atau dibuat. Nah, itu langkah terakhirnya Bapak Ibu. Cukup mudah kan Bapak Ibu ya? Yang penting memahami dulu. Oke, kalau sudah nanti ada go to agent Bapak Ibu. Oke. Sudah selesai Bapak Ibu. Yang membuat ini keren Bapak Ibu, di sini ada nama kita Bapak Ibu. Yang membuat itu adalah Mansur. Ini akan muncul sendiri nama kita di sini Bapak. Artinya kita sudah bisa dikatakan menjadi perancang AI Bapak Ibu. Karena sudah ada nama kita, kemudian namanya juga kita yang buat, semua struktur-strukturnya kita yang melengkapi Bapak Ibu. Oke. Langkah berikutnya adalah bagaimana supaya agent ini bisa diakses oleh teman-teman guru di sekolah atau di komunitas dan sebagainya. Perlu saya harus jelaskan dulu bahwa agent ini hanya bisa diakses oleh guru yang ada akun Microsoft 365-nya dalam satu organisasi. Yang dimaksud organisasi seperti kalau sini ada
edukator elevate, kemudian ada guru inovatif, ada PGRI dan sebagainya, itu semua namanya organisasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita buat di, menu di agent yang ada organisasinya namanya guru inovatif, maka yang bisa buka juga adalah guru-guru yang ada akun guru inovatifnya Bapak Ibu. Nah, untuk membagikannya di sini Bapak Ibu, ada masuk ke modul ajarnya, agent-nya, kemudian ada titik 3 di sini. Sini ada 3 Bapak Ibu. Ada share, itu dibagikan Bapak Ibu. Ada edit, kalau umpamanya masih ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki, Bapak Ibu bisa edit nanti. Share dulu, edit dulu Bapak Ibu. Kita coba edit dulu, maka nanti akan kembali seperti tadi Bapak Ibu. Ini, mungkin logonya mau diganti, ada hal-hal di sini harus diganti, silahkan Bapak Ibu, atau mau menambahkan ininya, pengetahuannya boleh Bapak Ibu. Oke ya. Baru kalau sudah selesai jangan lupa di-update Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah share Bapak Ibu, share. Nah, di share ini Bapak Ibu, pilih yang paling atas, ini Bapak Ibu. Pilih yang paling atas ya Bapak Ibu ya, pilih yang paling ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa buka. Kalau ini adalah orang-orang, tertentu Bapak Ibu. Tapi kalau ini semua orang yang dalam organisasi kita itu bisa buka Bapak Ibu. Oke ya? Oke, kita masuk ke sini. Pilih yang paling atas Bapak Ibu. Setelah itu baru pilih yang warna biru ini apply sini. Setelah itu Bapak Ibu pilih copy. Ini copy linknya Bapak. Link inilah yang dibagikan ke rekan-rekan guru kita Bapak Ibu. Supaya tidak hilang, saya simpan dulu di sini Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini saya sudah simpan di sini linknya. Nanti tinggal mau bagikan ke teman-teman kita Bapak Ibu. Ini mungkin di grup-grup komunitas, di media-media sosial, atau mau ke email juga boleh Bapak Ibu. Itu. Nah, setelah jadi Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan di tahapan berikutnya adalah bagaimana menggunakan agent ini Bapak Ibu. Bagaimana menggunakan dari agent ini. Nah, ketampilannya seperti nanti Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini, kalau dibagikan ke teman kita, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang dibawa tadi adalah namanya Saga Start Pro-nya Bapak Ibu. Yang saya berikan ada tadi 3 ya. Ada modul ajar lengkap, ada pengembang modul ajar, ada LKPD. Contoh Bapak Ibu, sini. Buatkan modul ajar lengkap. Kita pilih yang ini. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik Bapak Ibu. Sudah ada, saya sudah menyiapkan prompt-nya Bapak Ibu. Buatkan modul ajar untuk mata pelajaran, tuliskan di sini ada tuliskan, nanti Bapak Ibu ganti di sini. Matematika, sini kelas 10. Oke Bapak Ibu, 10 dengan fokus mata penguatan literasi kritis melalui topik. Topiknya apa? Mungkin di sini adalah, apa di SMA ya? Kelas 10. Umpamanya adalah anggaplah bangun ruang tabung, ya. Apa-apa Bapak Ibu. Oh, enggak ada tabung ya? Atau matriks Bapak Ibu. Oke. Sertakan tujuan pembelajaran, kegiatan belajar inquiry, big idea, pertanyaan, dan integrasikan keterampilan kritis dan kolaborasi Bapak Ibu. Itu. Jadi tinggal Bapak Ibu menentukan tadi itu. Ini kelas 10 Ibu. Oke, kita langsung Bapak Ibu. Nah, sudah dijawab Bapak Ibu. Oke. Topik matriks kelas 10 fase E Bapak Ibu. Ini sudah ada. Mata pelajaran matematika fase E, CP-nya ada Bapak Ibu. CP-nya itu diambil dari data pengetahuan yang saya masukkan tadi. TP-nya sudah ada, big idea-nya ada Bapak Ibu, pemaparan maknanya, pertanyaan pemantik. Ini yang urutan-urutan Bapak Ibu sesuai dengan instruksi tadi Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik, karakteristik peserta didik, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Ini 10 menit. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat, kalau yang ini Bapak Ibu masukkan di, AI yang lain Bapak Ibu, AI generatif yang lain, pasti tidak akan seperti ini jawabannya Bapak Ibu. Pasti tidak seperti ini jawabannya.
Kenapa? Karena, itu akan berbicara lebih umum Bapak Ibu. Nanti bisa dicobalah Bapak Ibu, nanti dibandingkanlah maksud saya. Ini sudah ada, kemudian penutup ada diferensiasinya juga, ada asesmennya, ada rubriknya Bapak Ibu, ada medianya, refleksi, nah Bapak Ibu. Nah, tidak ada, buatkan LKPD modul ini Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau simpang ini tinggal di-copy Bapak Ibu, copy sini ya Bapak Ibu, tinggal copy respon Bapak Ibu. Oke, bagaimana kalau saya ingin sini Bapak Ibu. Nah, kembali lagi, buatkan LKPD mata pelajaran matematika kelas 10 mat kemudian kelas 10 pada materi matriks lah Bapak Ibu. Oke, tinggal gini Bapak Ibu. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Ini LKPD-nya dan ini pun juga strukturnya ini dari instruksi yang kita masukkan tadi Bapak Ibu. Ini ada. Sudah selesai Bapak Ibu. Ini semuanya sudah. Nanti Bapak Ibu, mencoba ini hanya contoh Bapak Ibu ya, contoh. Nanti ada pertanyaan, "Pak Mansur kalau di Agent itu bisa kita buat seperti ini?" Silakan dibuat, dicoba. Kalau memang tidak bisa, ya enggak bisa Bapak Ibu. Hasilnya bagaimana nanti Bapak Ibu lihatlah. Nah, jika Anda ingin saya bisa mengubah LKPD menjadi Microsoft Word atau menambah bagian modul, Anda tinggal ingin versi file apa. Bolehlah Bapak Ibu. Ini contohnya buatkan versi Microsoft Word-nya Bapak Ibu, LKPD ini. Jadi selalu ada, eee, prompt-prompt tambahan di sini Bapak Ibu, petunjuknya. Bapak Ibu mau apa dan seterusnya. Ini sudah dibuatkan modul ajarnya apa, LKPD-nya Bapak Ibu. Ini sambil menunggu, jadi nah ini, langsung ada, dokumen di sini LKPD matriks PBL Doc-nya Bapak Ibu, ini. Langsung kita bisa buka. Nah, kan keren ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu lagi copy paste di sini Bapak Ibu. Ini sudah ada, tinggal kita mau tentukan dulu, nama sekolahnya, apanya semuanya di sini. Bapak Ibu tinggal melengkapinya. Kalau mau diedit-edit silakan diedit, mau tulis berikan nama di sini dan seterusnya. Itu Bapak Ibu terkait dengan agent, custom nanti Bapak Ibu. Sini ada lagi di bawahnya tadi, tambah tabel rubrik, masukkan logo sekolah, gabungkan LKPD dengan modul ajar lengkap. Nah, kalau mau buat ini tadi Bapak Ibu, tadi modul ajar tadi yang satu, kemudian disuruh gabungkan, ini ada Bapak Ibu. Oke, agak lama kayaknya di sini Bapak Ibu, karena dari modul ajar tadi yang di atas, kemudian digabungkan dengan LKPD yang di bawah tadi. Nanti Bapak Ibu coba membuat sebuah agent, kemudian tadi, prompt-prompt yang saya berikan tadi ini Bapak Ibu, nanti kalau, apa namanya, contoh yang prompt-nya tadi ini, kalau nanti Bapak Ibu masukkan di, AI yang lain Bapak Ibu, silakan apakah hasilnya sama atau tidak? Apakah sesuai dengan permintaan kita atau tidak? Kalau yang ini karena kita sudah berikan pengetahuan terkhusus kepada agent tadi. Nah ini, sudah ada Bapak Ibu. Kita lihat hasilnya, bagaimana hasilnya, saya baru mau lihat juga. Nah ini Bapak Ibu, modalnya tadi itu yang pertama di atas tadi ya, ada capaian, ada CP-nya, TP-nya Bapak Ibu ini. Nanti kalau mau buat dalam bentuk tabel, bisa juga Bapak Ibu. Nah ini, LKPD-nya ada, skenario-nya dan seterusnya. Saya kira itu, Bapak Ibu terkait dengan agent, sekali lagi bagi yang belum, tekan subscribe-nya silahkan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan, berikan di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan kerja Bapak Ibu. Dan kalau ada ingin
belajar bagaimana cara membuat ini, bisa menghubungi saya langsung Bapak Ibu. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.